Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma ya mu'allima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaimana fahimna. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, a'zani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembacaan kitab Haqiqatul Imani wa Bida'ul Irja'i fil Qadimi wal Hadis karya Syekh Ad-Doktor Sa'ad bin Nasir bin Abdul Aziz Asy-Syastri hafizahullahu ta'ala, dan kita masuk kepada paham Murji'ah yang selanjutnya, yaitu al-imanu bihasabil muwafati. Iman itu sesuai dengan kondisi wafatnya seseorang. Di sini berkata Syekh Sa'ad hafizahullahu ta'ala, min aqwali ba'dil murji'ati, di antara pernyataan atau di antara paham-paham sebagian orang murji'ah adalah annal imana bihasabil muwafati, bahwasanya iman itu tergantung atau sesuai dengan kondisi wafatnya seseorang. Ai bihasabi ma yamutu alaihil insanu, yaitu sesuai dengan keadaan yang seseorang itu mati di atasnya. Jadi iman menurut orang-orang Murji'ah itu sesuai dengan kondisi wafat seseorang. Fal insanu innama yakunu mu'minan aw kafiran bihasabi ma sabaqa fi ilmillahi. Seseorang itu dianggap mukmin atau dianggap kafir sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz, sesuai dengan apa yang Allah telah ketahui tentang orang ini. Annahu yamutu alaihi, bahwasannya dia akan mati di atas hal tersebut. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat dia akan mati di atas kekufuran, meskipun sebelumnya dia mukmin, maka itu tidak dinamakan iman menurut orang-orang Murji'ah. Qalu, mereka mengatakan, wal iman alladhi yaqibuhu kufrun, dan iman yang disusul atau diiringi dengan kekufuran, yamutu sahibuhu alaihi, yang pemilik keimanan itu mati di atas kekufuran, laisa biimanin, maka bukan dinamakan iman. Jadi kalau ada orang asalnya mukmin, kemudian beberapa saat sebelum mati murtad, maka keimanan yang sebelumnya itu bukan dianggap iman menurut orang-orang Murji'ah. Ya, dari awal semenjak dia lahir itu udah dikategorikan kafir. Ini menurut paham Murji'ah. Kas-salati allati afsadaha sahibuha, seperti salat yang dirusak oleh orang yang menunaikannya, oleh orang yang menegakkannya. Qablal faragi minha, sebelum selesai dari menunaikan salat. La tusamma salatan, tidak dinamakan salat. Jadi kalau antum mendirikan sholat, kata orang-orang Murji'ah, kemudian antum rusak sholat tersebut sebelum selesai, maka itu tidak dinamakan sholat. Begitupun kalau antum sejak lahir beriman, kemudian di akhir hidup kufur, maka keimanan yang sebelumnya itu tidak dianggap iman. Artinya telah tercatat kafir dari semenjak lahir hingga dia mati. Nah, jadi tidak dinamakan iman yang sebelumnya, kata orang-orang Murji'ah. Intinya kalau keimanan yang dibarengi dengan kekufuran atau yang diikuti kekufuran setelahnya, maka itu bukan iman dalam pandangan Murji'ah. Walidzalika fahum yaqulun, oleh karena itu mereka orang-orang Murji'ah mengatakan, inna man kana yuharibul islama, sesungguhnya orang-orang yang memerangi Islam, ya, wa yu'dhi ahlahu, dan menyakiti orang-orang yang memerangi Islam dan menyakiti pemeluk Islam, maksudnya kaum muslimin,
tula umrihi, sepanjang umurnya, sepanjang hidupnya, mi'ata sanatin, misalnya 100 tahun dia hidup, dan selama 100 tahun itu dia memerangi Islam, dia menyakiti kaum muslimin. Summa aslama qubaila wafatihi, kemudian dia masuk Islam sebelum wafat, beberapa saat atau beberapa detik sebelum wafat dia masuk Islam. Fa innahu lam yazal mahbuban indallah, maka orang ini menurut orang-orang Murji'ah adalah orang yang senantiasa dicintai oleh Allah dari semenjak dia lahir, dan dia sudah dihitung mukmin dari semenjak dia lahir hingga wafat, kata orang-orang Murji'ah. Jadi saya membawakan gambaran di sini, kalau ada orang ya dari semenjak dia lahir itu udah benci sama Islam, udah memerangi kaum muslimin, menyakiti kaum muslimin, kemudian sebelum wafat beberapa saat atau beberapa detik sebelum wafat dia masuk Islam, maka kekufurannya terhadap Islam yang sebelumnya itu tetap disukai oleh Allah dan dia tetap dikatakan mukmin walaupun sebelumnya kufur. Nah, ini menurut orang-orang Murji'ah ya. Kemudian saya akan membantah di sini, wa hadza qaulun batilun, ya, paham semacam ini atau pendapat semacam ini kata Syekh adalah merupakan pendapat yang batil, tarudduhun nususus syar'iyyatu, yang telah dibantah atau dipatahkan oleh nas-nas syar'i baik dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, allati tusbitu, yang mana nas-nas ini menetapkan annal insana yakunu mu'minan fi zamanin kafiran fi zamanin akhara, bahwasanya seseorang itu bisa dikatakan mukmin pada satu waktu dan juga di waktu yang lain dia bisa kafir. Artinya misalnya ketika dia lahir sampai menjelang wafatnya dia kafir, kemudian beberapa saat sebelum nyawanya dicabut dia masuk Islam, maka kekufurannya yang sebelum masuk Islam tetap dinamakan kekufuran, dan imannya setelah Islam tetap dinamakan iman. Ya, kalau berbeda orang Murji'ah, kekufuran itu tidak dinamakan kekufuran namun iman, karena di akhirnya dia beriman. Itu menurut paham Murji'ah. Jadi Syekh membantah di sini dengan membawakan dalil-dalil syar'i yang menunjukkan kalau orang itu bisa mukmin pada sebuah waktu dan kafir juga pada waktu yang lain. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru ba'da imanihim, sesungguhnya orang-orang yang kafir setelah mereka beriman. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan mereka beriman pada suatu waktu, kemudian setelah iman itu mereka kafir. Ya, jadi imannya yang sebelum kafir itu tetap dinamakan iman, kekufurannya setelah iman itu dikatakan kufur. Jadi iman terjadi pada suatu waktu, kemudian dihancurkan iman itu dengan kekufuran. Summa zdadu kufran, kemudian mereka bertambah kufur. Lan tuqbala taubatuhum, maka tidak akan diterima taubat mereka. Wa ulaika humud dhalun, dan mereka adalah orang-orang yang tersesat. Jadi pendalilannya di sini dikata innal ladzina kafaru ba'da imanihim, sesungguhnya orang-orang kafir setelah keimanan mereka. Jadi keimanan sebelum kafir itu tetap dinamakan iman, dan kekufuran setelah iman itu tetap dinamakan kufur. Nah, jadi mukmin fi zamanin, kafir fi zamanin akhar di sini. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, innal ladzina amanu tsumma kafaru, sesungguhnya orang-orang beriman kemudian mereka kafir. Beriman kemudian kafir, artinya beriman pada satu waktu, kemudian setelah iman itu mereka kafir. Tsumma amanu, kemudian setelah kafir itu mereka beriman lagi. Tsumma kafaru, kemudian setelah iman itu mereka kafir lagi. Tsumma zdadu kufran, kemudian mereka bertambah kafir. Lam yakunillahu liyaghfira lahum, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni mereka, wala liyahdiyahum sabila, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada mereka menuju Islam. Jadi di sini Allah tetapkan dalam ayat ini kalau seseorang itu beriman, kemudian kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir. Artinya keimanan sebelum kafir tetap dinamakan iman, kemudian masuk Islam lagi, maka Islamnya setelah kekufuran itu tetap dinamakan iman, kemudian kekufurannya setelah iman itu tetap dinamakan kufuran. Nah, artinya dia mukmin fi zamanin
wa kafir fi zamanin akhar. Ya, bukan seperti apa yang dipahami oleh orang-orang Murji'ah yang mereka mengatakan kalau dia beriman di akhir wafatnya maka kekufuran yang sebelumnya itu tidak dinamakan kufur namun dinamakan iman menurut orang-orang Murji'ah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalil yang selanjutnya, zalika bi annahum amanu, yang demikian itu karena mereka adalah orang-orang yang beriman, summa kafaru, kemudian kafir, fatubi'a ala qulubihim, maka Allah Subhanahu wa taala menutup hati-hati mereka. Jadi di sini Allah tetapkan iman, kemudian tetapkan kekufuran. Terjadi iman fi zamanin, kemudian kekufuran fi zamanin akhar. Yang iman sebelum kufur tetap dinamakan iman, kemudian kekufuran setelah iman tetap dinamakan kekufuran. Tidak seperti yang dipahami oleh Murji'ah, kalau dari awal kufur kemudian di akhir ayat iman, maka kufur sebelum iman itu tidak dinamakan kufur tapi masuk dalam kategori iman menurut orang-orang Murji'ah. Wa qala subhanah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Jadi penetapan iman, kemudian setelah iman itu ada kekufuran. Ya, iman sebelum kufur tetap dinamakan iman, dan kekufuran setelah iman tetap dinamakan kufur. Berbeda yang dipahami oleh Murji'ah. Sekali lagi, kalau Murji'ah itu menganggap kekufuran dari lahir yang ditutup dengan keimanan tidak dinamakan kekufuran tapi namanya iman. Begitupun keimanan yang ditutup di akhir hayat dengan kekufuran, maka iman tersebut tidak dinamakan iman namun dinamakan dengan kekufuran. Ini menurut orang-orang Murji'ah. Kemudian saya mengatakan di sini, wa hadza nasyi'un min kaunil murji'ati yanfauna as-sifati al-ihtiyariyata. Pendapat ini timbul atau muncul karena orang-orang Murji'ah itu menafikan sifat ikhtiariyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wajar karena orang-orang Murji'ah itu pengikutnya Jaham bin Safwan. Dalam masalah ini mereka Jahmiyah, dan Jahmiyah itu menafikan sifat-sifat ikhtiariyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sifat-sifat ikhtiariyah? Itu sifat-sifat yang berkaitan dengan af'al, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang dilandaskan kepada masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semua dinafikan oleh orang-orang Murji'ah. Ya, af'al ikhtiariyah dari Allah itu dinafikan oleh orang-orang Murji'ah. Setiap perbuatan yang didasarkan kehendak dan masyiah Allah itu dinafikan oleh orang-orang Murji'ah. Fala yusbituna afradas sifati. Jadi mereka orang-orang Murji'ah tidak menetapkan satuan-satuan dari sifat-sifat ikhtiariyah tersebut. Allati tahdusu ba'da an lam takun, yang terjadi sebelum tidak ada. Ka'ahadil kalami wassam'i, seperti satuan dari kalam dan sama. Jadi kalam itu kan kalau Ahlus Sunnah mengatakan Allah itu yatakallamu mata sya'a kaifa sya'a, ya kapan Allah mau dan bagaimana Allah mau. Itu penetapan Ahlus Sunnah. Kalau orang-orang Murji'ah mengatakan ya satuan-satuan kalam itu adalah sesuatu yang muhdas, sesuatu yang baru, dan yang muhdas itu adalah merupakan makhluk. Kalau kita mengatakan adanya sifat ikhtiariyah bagi Allah melazimkan berarti Allah nyatu dengan makhluk. Nah, ini menurut orang-orang Murji'ah. Ya, makanya saya mengatakan binaan ala anna zalika, ya hal ini disebabkan dengan menetapkan sifat-sifat ikhtiariyah menurut orang-orang Murji'ah, yastalzimu hululal hawadis bidzatillah, mengharuskan menyatunya makhluk dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang-orang Murji'ah yang mendorong mereka untuk menafikan sifat ikhtiariyah karena mereka menganggap sifat-sifat ikhtiariyah itu muhdas, sesuatu yang baru. Kalau sifatnya muhdas maka itu adalah makhluk. Kalau kita mengatakan itu adalah sifat Allah, berarti Allah menyatu dengan makhluk. Akhirnya dinafikan sifat-sifat ikhtiariyah oleh orang-orang Murji'ah. Walidzalika najiduhum yaqulun, kata Syekh, oleh karena itu kita menemukan mereka orang-orang Murji'ah mengatakan al-alamu muhdatsun, alam ini sesuatu yang baru. Ya, alam semesta ini baru. Ya, wa kullu muhdatsin mahlukun, dan setiap yang baru itu makhluk. Wal makhluk labudda lahu min khaliqin, dan makhluk itu pasti ada yang menciptakan.
Ya, begitupun sifat ikhtiyariyah itu muhdas menurut mereka. Kalau begitu yang namanya muhdas makhluk. Kalau dia makhluk pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sematkan sifat ikhtiyariyah kepada Allah, berarti Allah menyatu dengan makhluk dong. Ya. Akhirnya mereka menafikan sifat ikhtiyariyah. Ini faham Murji'ah Jahmiyah. Ya, fahadzal dalil, ya dalil akli semacam ini, alladzi za'ama ba'duhum, yang sebagian orang-orang Murji'ah menyangka annahu la yu'rafullahu illa bih, bahwasanya Allah tidak bisa dikenal kecuali dengan dalil akli semacam ini. Huwa aslu dhalalil qaum fi hadzal bab. Justru ini kata Syekh adalah merupakan asal dari atau akar dari kesesatan orang-orang Murji'ah dalam bab iman. Ya, asal akar dari kesesatan orang-orang Murji'ah dalam masalah bab iman. Yang kita bahas ini, kalau iman itu sesuai dengan kondisi wafat setiap orang, kata orang-orang Murji'ah. Kemudian saya mengatakan li'annahu yalzam alaihi an takuna afradus sifati al-ikhtiyariyah mahluqatan, ya, li'annaha muhdasatun, karena mengharuskan menetapkan sifat-sifat ikhtiyariyah, ya, karena hal itu mengharuskan, ya, sifat-sifat atau satuan-satuan dari sifat-sifat ikhtiyariyah itu makhluk. Kenapa? Li'annaha muhdasah, karena sifat-sifat itu muhdas, dan muhdas itu min khasaisil makhluk menurut mereka. Tapi kita Ahlus Sunnah mengatakan al-hawadis min khasaisil hayat. Ya, al-hawadis min khasaisil hayah. Ya, hawadis itu termasuk kekhususan hidup. Ya, orang yang memiliki sifat hidup itu pasti memiliki satuan-satuan sifat. Ya, seperti halnya makhluk, antum itu hidup. Kemudian antum memiliki sifat kalam, berbicara, dan kalam antum itu yatajaddad, ya, sesuai dengan kehendak antum. Berarti satuan-satuan tersebut adalah merupakan termasuk khasaisul hayat. Ya, maka kita katakan juga hal itu kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu punya sifat kalam. Ya, dan satuan-satuan sifat kalam Allah itu namanya hawadis. Ya, hadisun nau, benar. Dan hawadis itu min khasaisil hayat, adalah merupakan kekhususan sifat hayat. Bukan hawadis, bukan min khasaisil makhluk, bukan termasuk kekhususan makhluk. Ya. Wala syakka, dan tidak diragukan lagi, annallah azza wa jalla, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ini mazhab Ahlus Sunnah, yaf'alu ma yasha, melakukan apa yang Allah kehendaki, fi ayyi zamanin, di waktu kapanpun. Jadi nggak ada yang membatasi, nggak ada yang menghalangi. Allah itu melakukan apapun semaunya di waktu kapanpun. Fa idza syaa takallama, kalau Allah berkehendak Allah berbicara. Wa kama qala salafu, sebagaimana yang dikatakan oleh para salaf, maksudnya ya sahabat tabi'in dan a'immatul Islam, lam yadzal mutakalliman, Allah itu senantiasa memiliki sifat berbicara. Jadi sifat kalam Allah itu qadimun nau' hadisul ahad, ya, qadimun nau' hadisul ahad. Nau'nya qadim bikidami zatillah, tapi satuan-satuannya hadis, ya, dan hadis itu merupakan khasaisul hayat, bukan khasaisul makhluk. Ya, wa fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an, minad dalalati ala zalika, terdapat dalil-dalil yang menunjukkan hal itu, aktsar min mi'ati ayatin, lebih dari 100 ayat. Wa fis sunnati ad'afu dzalika, dan di dalam hadis 2 kali lipat dari apa yang ada di dalam Al-Qur'an, yang menunjukkan kalau Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Dia kehendaki, apa yang Allah kehendaki. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Pada hari ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru mereka, yunadihim di sini yang namanya nida itu tentu dengan kalam, ya, dengan kalam. Makanya faja'alan nida fi yaumin muayyan, ya, Allah jadikan nida itu pada hari tertentu. Ya, wa qala ta'ala innallaha yahkumu ma yurid, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berhukum dengan apa yang Allah kehendaki. Berarti Allah itu yaf'alu ma yasha, yaf'alu ma yurid. Ya, faja'alal hukma muta'alliqan bi iradatihi, Allah jadikan hukum itu berkaitan dengan kehendaknya.
Jadi nggak ada yang bisa membatasi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah melakukan apa yang Dia kehendaki, kapan dan bagaimanapun itu, mata syaa kaifa syaa, nggak ada yang bisa membatasinya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sama di sini menetapkan sifat iradah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala subhanahu falamma asafuna intaqamna minhum. Nah, di sini menetapkan sifat intiqam bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang kafir, dan itu perbuatan ikhtiariyah, yaf'alu ma yurid, Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Wa qala qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Allah Subhanahu wa taala telah mendengar ucapan orang yang mendebatmu tentang suaminya. Nah, di sini sami Allah, sifat sama, ya, termasuk sifat zatiyah, ya, fi'liyah, yang berkaitan dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala, termasuk af'al ikhtiariyah, dan itu ya ta'allaq bi masyiatillah, terkait dengan kehendak Allah. Berarti Allah yasma' mata syaa wa kaifa syaa. Ya, kita tetapkan satuan-satuan dari sifat sama Allah Subhanahu wa taala, meskipun sifat sama itu adalah qadimun naw'. Wa fil hadis, di dalam hadis, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tadruna madza qala rabbukum al-lailata? Tahukah kalian apa yang difirmankan, apa yang diucapkan oleh Rabb kalian pada malam hari ini? Dalam hadis ini Nabi menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun sifat kalam Allah itu qadimun naw', namun dia hadisul ahad. Ya, satuannya adalah hadis. Dan hadis itu kita bilang tadi termasuk khasaisul hayat, bukan khasaisul makhluk, ya. Walamma lam yafham al-mukhalif hadhil mas'alata, tatkala orang-orang yang menyelisih Ahlus Sunnah dari kalangan Murji'ah, Jahmiyah, termasuk Mu'tazilah, belum paham tentang permasalahan ini, nasaba li Ibnu Taimiyah, mereka menisbatkan terhadap Ibnu Taimiyah annahu yaqulu, bahwasanya Ibnu Taimiyah mengatakan biqidamil alam, bahwasanya alam ini adalah alam yang qadim, ya. Qadim artinya la bidayata lahu, yang tidak memiliki permulaan, ya. Li'annahu yusbitu hawadis la bidayata laha, karena Ibnu Taimiyah itu menetapkan adanya hawadis, sesuatu yang baru namun la bidayata laha, yang tidak memiliki permulaan. Berarti konsekuensinya alam ini adalah qadim, adalah sesuatu yang tidak memiliki permulaan. Ya, ini menurut mereka, ini klaim mereka. Dijawab oleh Syekh, wal hawadis fi lisanis Syekh, hawadis dalam lisannya Ibnu Taimiyah, laisat al mahluqat, bukanlah hawadis yang makhluk. Ya, wa inna mahya as-sifat al-ihtiyariyah, yang dimaksud hawadis dalam kalam Syekh itu adalah sifat ihtiyariyah, dan sifat ihtiyariyah ketika dinisbatkan kepada Allah maka itu bukan makhluk, ya, bukan makhluk, karena yang namanya sifat itu tabi' lil mausuf, mengikuti yang disifati. Enggak mungkin kita katakan sifat Allah itu makhluk, ya. Wa syarhu dzalika yahtat li tafsilin laisa hadza maqamuh, dan menjelaskan hal itu butuh kepada perincian, dan di sini bukan tempatnya untuk merinci hal tersebut, kata Syekh Sa'ad hafizahullahu taala. Intinya, kesimpulannya, ya, faham Murji'ah yang menyatakan iman itu tergantung kondisi wafat seseorang adalah merupakan paham yang keliru, yang bertentangan dengan nas-nas syar'iyyah yang menunjukkan kalau orang itu bisa mukmin fi zamanin wa kafir fi zamanin akhar, ya, fi zamanin akhar. Kemudian yang kedua, sumber, ya, dari kesesatan atau ketergelinciran orang-orang Murji'ah dalam masalah ini adalah karena mereka menafikan sifat-sifat ihtiyariyah bagi Allah Subhanahu wa taala, karena menurut mereka kalau kita tetapkan sifat ihtiyariyah dan sifat ihtiyariyah itu hadis, yang namanya hadis atau muhdas itu makhluk. Kalau begitu, kalau kita tetapkan, kata mereka, berarti Allah menyatu dengan makhluk, hingga mereka menafikan. Dan telah dibantah oleh Syekh dengan membawakan dalil-dalil yang menetapkan adanya, ya, yang hawadis
namun itu bukan makhluk, yaitu sifat-sifat ikhtiyariyah Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita jelaskan kalau yang namanya hadis atau hawadis itu min khasaisil hayat, bukan min khasaisil makhluk. Wallahu alam. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya atau sesi selanjutnya ke paham Murji'ah yang selanjutnya, yaitu iman itu tidak bertambah ya, dan tidak berkurang. Iman itu syai'un wahid ya. Nanti insyaallah kita akan bahas pada sesi selanjutnya. Syukran ala husni istima'ikum. Lakum minni jazilu syukri wa minallahi azimul ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.